Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Sabtu tanggal 12 November tahun 2022 adalah peringatan wajib Santo Yosafat, Uskup dan Martir. Yosafat memiliki nama asli Yohanes Gunzewicz, lahir di Ukraina, Rusia Selatan sekitar tahun 1580. Ketika dikirim orang tuanya belajar ilmu perdagangan di kota Wilma, ia malah merasa bahwa minatnya bukan di situ, melainkan pada hal-hal kerohanian. Pada tahun 1604, ia kemudian memutuskan untuk masuk biara Tritunggal Maha Kudus dan menerima nama baru, yaitu Yosafat. Pada masa itu, di Rusia terjadi peristiwa skismatik sehingga muncullah gereja Ortodoks. Yosafat yang merupakan imam Katolik berusaha keras memajukan kesatuan gereja. Ia mendirikan dan memulihkan beberapa biara yang menjadi pusat usaha pendekatan gereja-gereja Yunani dan Latin, rajin berkhotbah dan mengunjungi para imam lainnya untuk menyemangati mereka. Karena usahanya itu pula, akhirnya pada tanggal 12 November tahun 1623, ia dibunuh oleh orang yang menentang usaha kerasulannya itu. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat ketiga Rasul Yohanes, pasal 1 ayat 5 sampai 8. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya, mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Injil Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya, hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah jangan jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar janji Yesus, "Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Mungkin ada orang yang meragukan kata-kata Yesus ini. Pertanyaannya, kenapa orang meragukan janji Yesus ini? Sebagian besar dari kita menjawab, "Sudah sekian lama saya berdoa dan meminta kepada Tuhan, tapi doa saya tidak pernah didengarkan, doa saya tidak dikabulkan." Malah sepertinya semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya banyak berdoa, hidup saya malah semakin terpuruk. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus sudah berjanji akan mendengarkan setiap permohonan kita. Yesus menjamin bahwa siapa yang meminta akan diberi, siapa yang mencari akan mendapat, siapa yang mengetuk, pintu akan dibukakan baginya. Hanya persoalannya, apa sajakah yang kita minta? Apa yang kita cari? Nah, banyak dari kita meminta dan mencari apa yang menjadi kepentingan pribadi kita. Kita meminta dan mencari untuk pemenuhan diri kita sendiri. Padahal Tuhan mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang siap keluar dari diri kita, menjadi pribadi yang peduli kepada sesama. Maka marilah kita pertama-tama meminta
dan mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita hendaknya menyelaraskan kemauan kita dengan kehendak Bapa, sehingga di setiap akhir dari doa kita berani menutup doa kita dengan ungkapan, "Bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Akhirnya, doa kita benar-benar menjadi sebuah ekspresi komunikasi dan dialog antara kita dengan Tuhan. Jika kita mengerti dan memahami doa seperti ini, maka kita tidak akan pernah kecewa jika suatu hari nanti doa kita tidak pernah dikabulkan ataupun terjawab. Saudara-saudariku terkasih, jika kita sudah menghayati doa seperti penghayatan di atas, tetapi doa-doa permohonan kita tampak tidak berefek sama sekali, Yesus memberikan petunjuk dalam bacaan Injil hari ini, katanya, "Janganlah kalian jemu-jemu dalam memohon kepada Tuhan." Kalimat tak jemu-jemu berarti kita tiada henti dalam memohon kepadanya, sekalipun nampaknya permohonan kita belum atau tidak mendapatkan jawaban. Mintalah senantiasa sebagaimana si janda yang dengan tanpa jemu dan tanpa malu siang malam memohon kepada sang hakim, sehingga karena sang hakim sudah merasa terganggu dan dia ingin supaya tidak terganggu, maka dikabulkanlah permohonan si janda itu. Pikirnya, dengan mengabulkan permintaannya, aku tidak akan diganggu lagi. Beranikah kita dalam beriman mengambil sikap seperti si janda itu dan tanpa jemu dan tanpa malu meminta kepada Tuhan terus-menerus sampai doa permohonan kita dikabulkan? Kesetiaan dalam berdoa menjadi kunci doa permohonan kita dikabulkan Tuhan. Dalam berdoa kepadanya, marilah kita menghidupi kata ini. Pray until something happen, yang berarti berdoalah sampai sesuatu terjadi. Itulah sikap hidup yang dihidupi oleh Santo Yosafat, uskup dan martir yang kita peringati hari ini. Semoga demikian. Amin.